Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali ketemu kalian pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pelajaran ekonomi, ya. Malah kita sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan terang hati kita, dibuka hati kita untuk menerima pelajaran ekonomi kali ini. Baik, doa mulai. Berdoa selesai. Pak Indra akan mengabsen kalian dulu, ya. Rofika Rahmania hadir. Kemudian Ayu Wiyakti. Oke, makasih. Baik anak-anak, bahwa kita sebelum pembelajaran kita mulai hari ini kita akan membahas tentang penyebab inflasi, ya. Sebelumnya pembelajaran kemarin di kelas sebelum kalian sudah belajar tentang yang disebut konsep dasar ilmu ekonomi, betul? Jadi ilmu ekonomi itu ada 3 kalau kita kategorikan. Ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, itu dibagi menjadi ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Kemudian juga ilmu ekonomi terapan. Nah, inflasi yang akan kita pelajari ini adalah bagian dari ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi makro. Jadi kalau makro itu membahas tentang ekonomi secara keseluruhan, misalnya pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ya, dan inflasi, ya. Baik. Nah, itu adalah tentang pelajaran kemarin, ya. Sekarang apa sih manfaatnya kita belajar penyebab ilmu ekonomi? Ini Pak akan tayangkan, Pak lihat, ya. Ini manfaatnya. Nanti kita akan belajar tentang penyebab ilmu ekonomi. Manfaatnya adalah kita mengidentifikasi konsep inflasi. Yang pertama, menganalisa. Yang kedua, menganalisa penyebab inflasi. Ada 2. Ada yang disebut dengan demand pull inflation. Ada juga cost push inflation. Ya. Baik itu. Jadi nanti manfaat kita belajar itu. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, kalian peserta didik kalian bisa menganalisis dan menyajikan, ya, penyebab inflasi. Nanti kita menggunakan metode belajarnya diskusi. Kemudian mode pembelajaran kita mode pembelajaran problem based learning. Pelajar tapi diawali dengan masalah di sekitar kita. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian acuan pembelajaran, nanti kita akan menggunakan satu buku ekonomi kelas 11. Pengarang itu ada Pak menggunakan literatur, ada pengarang Pak Ismawanto, kemudian juga Agus Mahfuz dan Jenny Fitriana. Kemudian acuan pembelajaran lagi juga menggunakan artikel internet. Ya, nanti kalian akan melihat artikel-artikel yang kita tayangkan. Kemudian mengamati video. Ya, biar kalian nanti terbiasa dengan IT, ya. Ketiga adalah LKPD, ya, video itu YouTube, ya, LKPD 1, 2, 3. Nanti Pak Indro akan bagikan LKPD lembar kerja peserta didik 1, 2, ya, dan 3 untuk postesnya. Lanjut sekarang kembali. Nah, ini tadi dijelaskan dalam tujuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran apa, anak-anak? Apa model pembelajarannya? Problem based learning. Problem based learning bahasa Indonesia, learning belajar berdasarkan masalah yang kalian temui di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, langkah-langkahnya bisa kalian lihat. Ada mengorientasi peserta didik, kemudian sampai apa terakhir anak-anak? Analisis dan evaluasi proses. Oke, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti kalian diajar masalah, kemudian dianalisis, kemudian dipecahkan. Sehingga nanti kalian bisa menjadi siswa yang kritis dan problem solver, ya, kritis problem solver. Kritis itu selalu menganalisa segala sesuatu, untung ruginya, kemudian memecahkan masalah.
Baik ya anak-anak. Sekarang Pak Indro lanjutkan ini. Nah ini. Kita ke pertama. Apa pertama tadi? Langkah pertama ini. Mengorientasi peserta didik pada masalah. Nah, terus masalahnya apa? Penyebab inflasi. Ya, penyebab inflasi itu masalahnya. Ya, sekarang nanti Pak akan bagikan LKPD-nya dan materi ya. Bisa dibantu Rena? Ya, bagi 3-3 ya. Ada. Bagi dibantu teman-temannya. Ya, bisa diminta tolong dibantu. Ya, silakan. Oke. Pastikan setiap anak dapat 3 ya. Ya. Itu sudah tersusun itu, ya. Materi LKPD 1, LKPD 2. Ya, pastikan. Oke. Sekarang bahan permasalahannya yang akan kita bahas nanti, yaitu tentang artikel penyebab inflasi. Pak Indro ambilkan di internet, di Palangkaraya ini ya, Media Center Palangkaraya Go.id, media online. Kemudian nanti kita juga video konsep inflasi. Pak akan tayangkan ya. Pak Indro tayangkan langsung aja. Nah ini adalah LKPD 1, yaitu tentang kalian nanti tugas kalian nanti amati ya. Amati di tulisan kalian Pak kasih waktu 5 menit ya untuk mengamati, melihat, menganalisis isi berita. Oke, sudah? Kalau sudah, nanti Pak tayangkan tayangan kedua ya, bahan permasalahan itu adalah video ya. Video tentang inflasi, konsep inflasi, biar kalian punya gambaran apa sih inflasi itu ya. Kadang-kadang ada anak yang harus melihat video dulu, apa istilahnya tipe anak yang visual, harus melihat ya. Ada anak tipenya auditor, senang mendengarkan suara gurunya, pas dengan mendengar suara guru sudah cukup. Ada anak harus dipraktekkan kinestika. Baik, Pak lihat di videonya ya, tayang video ya, sambil dilihat. Menurut penelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia. Oke, sudah selesai. Kita kembali lagi. Nah, tadi sudah belajar tentang bahan permasalahannya. Sekarang kita ke ini. Perlu Pak jelaskan bahwa kalian harus ini ya, semangat dalam aktif dalam diskusi, karena ini adalah masalah yang sering kalian ketemui nantinya ya. Kemarin seperti kemarin apa? Kenaikan LPG ya, kenaikan minyak goreng, sehingga nanti kalian akan tahu oh penyebab itu ini itu ya. Baik, langkah selanjutnya dalam mode pembelajaran problem based learning adalah kita berdiskusi atau mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Jadi silakan kalian membentuk kelompok diskusi ya. Ini sudah Pak tuliskan kelompok diskusinya. Nanti ada kelompok Dimen, ada Pika, Ayu, kemudian Indah, Renaldi, kelompok Kos, Raja, Rahma. Nah, sekarang nanti mengapa Pak sebut demand, kelompok demand, cost, dan inflasi untuk memudahkan mengingatkan kembali ya kan. Oh demand, oh berarti apa? Demand, pull, inflation, ya kan? Nah, oh kelompok cost, oh cost, push, inflation, kan udah. Iya. Kemudian apa? Oh inflasi, oh, berarti semua itu nanti penyebab inflasi. Tadi ada 3 kelompok ya. Sekarang dan nanti pembagian tugas setiap kelompok 1, nanti kan tentukan moderatornya siapa, kemudian notulennya siapa, kemudian nanti menyajikannya siapa. Kalau anggotanya ada 4, berarti nanti menyajikan 1 LKPD 1, LKPD 2 lain orangnya ya. Tentukan mulai sekarang ya. Kalau anggotanya 3, berarti yang pematerinya itu 2 LKPD menyampaikan. Oke? Baik, biar tidak ngantun. Kemudian saya lihat sudah ada yang nguap. Ya kita lihat dulu ya. Ya. Madrasah hebat? Oke. Kalian hebat? Kami berprestasi. Mudah-mudahan kalian betul-betul
Dia itu mampu merubah sikap kalian, betul-betul kalian menjadi anak yang berprestasi. Ingat, man satu jembrana, man yang harus berprestasi. Oke, silakan di ini kelompoknya. Ya langsung aja digabung. Mencari temannya, kelompoknya, ya langsung aja diputar mejanya, ya. Baik, tugasnya sudah ya. Kalian lihat. Jadi dalam membimbing langkah selanjutnya adalah setelah tadi kita mengorganisasi kegiatan pembelajaran, langkah selanjutnya budaya pembelajaran adalah membimbing penyelidikan kelompok. Nah, nanti tugas kelompok kalian adalah menganalisis penyebab inflasi, tayangan artikel tadi ya, dan ada di LKPD 1. Nah, kemudian menganalisis inflasi melalui tayangan video di LKPD 2. Kalau video tadi kurang jelas, kalian bisa browsing di HP kalian, salah satu nanti dilihat bersama-sama. Ya. Jadi itu, kemudian nanti menganalisis ya masalah LKPD 1 kan jelaskan jenis penyebab inflasinya yang dihadapi apa. Ya. Penyebab inflasinya apa yang dihadapi? Ya. Apakah cost, apakah demand? Kemudian penyebabnya apa? Ya, ini jenis inflasi, ini penyebab inflasinya. Kemudian komoditasnya apa? Itu ada semua di artikel. Ya, ini melatih kalian berpikiran kritis dan teliti. Nanti lihat artikel lagi berkelompok ya. Kemudian di LKPD 2 tugasnya adalah ini. Nomor 1 sampai 5, silakan nanti dibaca. Oke? Baik, ada yang tanyakan? Enggak ada. Kalau ada ditanyakan, silakan kalian berdiskusi. Waktunya 10 menit. Ya, ngisi LKPD itu LKPD 1 dan LKPD 2 secara berkelompok. Sekali lagi kalau tayangannya masih jelas, lihat tayangannya. Ya, sekali lagi. Gimana? Ada yang tanyakan silakan. Oh, notulen, bagus sekali. Notulen itu yang menulis. Tukang tulis. Ya. Notulen, silakan ditentukan. Ya, bagus. Notulen. Ya, nanti mengembangkan menyajikan hasil presentasi tadi ya, ini. Jawablah pertanyaan berdasarkan artikel. Jawablah pertanyaan berdasarkan video. Ya, di LKPD itu. Silakan. Jadi langkah membimbing dan mengembangkan itu masuk dalam kegiatan diskusi. Ya, silakan. Ingat, diskusi ini adalah kita membangun kerjasama antar peserta diskusi ya. Ya, sebagai informasi nanti untuk tahap analisis ya, perhatikan dulu. Untuk analisis evaluasi proses pemecahan masalah, nanti kami mempresentasikan LKPD 1, LKPD 2. Ya, giliran pertama kelompok demand. Giliran kedua kelompok cost, giliran ketiga kelompok inflasi. Masing-masing kelompok nanti presentasi 8 sampai 10 menit. Ya. Kemudian yang lainnya menanggapi, yang tidak presentasi menanggapi atau bertanya, mungkin ada yang kurang jelas. Apa yang dipresentasikan? Hasil pengamatan LKPD 1, LKPD 2. Itu disampaikan ya. Ingat, nanti ada moderator dan ada pemateri. Ya, gunakan aturan cara berdiskusi ya. Oke. Baik, anak-anak semuanya, langkah terakhir dalam model pembelajaran problem based learning itu adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan. Ya, nanti silakan kalian presentasi hasil diskusi LKPD 1, LKPD 2. Giliran yang pertama adalah kelompok demand, kelompok giliran kedua nanti kelompok cost, ketiga kelompok inflasi. Masing-masing presentasinya dan tanya jawab prosesnya lebih kurang 10 menit. Ya. Ya, yang lainnya menghadap sini semuanya. Yang tidak presentasi coba menghadap di yang presentasi. Ya. Sekarang tahap analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Apa masalahnya tadi? Sama-sama masalahnya apa tadi? Ya, penyebab. Kita akan memecahkan masalah penyebab inflasi. Kami silakan kelompok demand, siapa moderatornya, siapa penyajinya, silakan. Yang keras suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami dari
mulai presentasi. Pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Ayu, kedua Renaldi, dan yang ketiga kembali kepada Ayu. Pertanyaan pertama. Ketiga itu postes nggak sah. LKPD 1, LKPD 2 saja. Ya dibahas LKPD 1, LKPD 2 ya. Ayo lanjut. Pertanyaan pertama, apa jenis penyebab inflasi yang dihadapi? Jadi jenis penyebab inflasi yang dihadapi itu ialah cost push inflation. Jadi cost push inflation itu yaitu gejala kenaikan rata-rata harga umum secara terus-menerus yang disebabkan oleh dorongan kenaikan harga. Terima kasih, Bu Ayu. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab inflasi pada artikel tersebut? Yang menjadi penyebab inflasi pada artikel tersebut adalah kenaikan BBM. Oke, terus? Pertanyaan ketiga kembali pada Ayu, apa analisislah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga pada bulan September 2022 di Kota Palangkaraya? Oke, jadi beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan hasil inflasi di Kota Palangkaraya pada September 2022 antara lain bensin, beras, pasir, bahan bakar rumah tangga, kacang panjang, pisang, mie kering instan, angkutan kota, dan kendaraan kereta, dan daging ayam ras. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga dan memperlambat laju inflasi antara lain angkutan udara, bawang merah, tomat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, silakan kalian sekarang kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya ini kita akan membuat semacam kesimpulan ya anak-anak ya, kesimpulan dalam materi penyebab inflasi ya. Pak Indro ingin meng-cross check seberapa jauh dalam kalian paham tentang materi ini ya. Bisa kalian siapkan juga materinya rangkuman. Inflasi ya, inflasi itu syarat inflasi itu kan ada 3 ya. Ya, saya Pak tanya sekarang, Pika, syarat inflasi pertama apa? Itu di materi ada itu ya, syarat inflasi bisa dilihat di materi, bisa dilihat di browsing ya, di observasi. Syarat inflasi pertama apa Pika? Itu di rangkuman materi ada itu, kan ada itu kondisi inflasi. Syarat pertamanya apa? Apa? Terjadi kenaikan. Terjadi kenaikan harga. Ya. Pak akan closing statement atau penguatan materi ini. Habis ini nanti untuk mengecek kemampuan kalian, nanti akan Pak Indro bagikan lembar LKPD 3 post test. Ya. Ya, Pak bagikan dulu post test. Dan nanti Pak bagikan juga refleksi. Pak bagikan dulu, nanti Pak jelaskan. Ya. Nanti kalian isi, nanti Pak jelas. Nanti Pak kasih petunjuknya. Nanti kalian centang ya. Nah, itu ada 2 kasus. Ya, ingat bahwa ini adalah materi hot. Ya. Artinya kalian diajarkan kasus, kemudian kalian menganalisis, kemudian kalian baru mengidentifikasi. Itu kalau sudah selesai, nanti kalian mengisi lagi namanya lembar refleksi. Perlu Pak sampaikan untuk pertemuan yang akan datang, ya nanti kita akan membahas tentang, ini masih ada kelanjutannya ya. Kalau tadi sebab inflasi, nanti pertemuan yang akan datang ini kita akan membahas yang dampak-dampak inflasi. Ya, dampak-dampak inflasi itu nanti ada pihak-pihak yang diuntungkan dan ada pihak-pihak yang dirugikan. Tidak semuanya dirugikan. Baik, mungkin ini yang perlu Pak Indro sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Amin. Ya, Pak Indro akan selalu doakan pada kalian semuanya, mudah-mudahan kalian lancar dalam belajarnya, ya sukses dalam belajarnya dan sukses masa depan kalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasrullah wal fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.